Selamat malam pemirsa, turunnya jumlah kelas menengah selama 5 tahun terakhir di Indonesia saat ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Tekanan kenaikan harga, perubahan gaya hidup hingga maraknya PHK ini menjadi penyebabnya. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama saya Putri Windasari dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Bapak Raden Pardede, tim asistensi Kemenko Perekonomian. Selamat malam Pak Raden. Selamat malam Mbak Putri. Selamat malam. Kemudian di sebelah kanan saya juga ada Pak Ali Tranghanda, Indonesia Property Watch. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam. Di sebelah kiri saya ada Pak Joko Suranto, Ketua Umum Real Estate Indonesia 2024. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mbak Putri. Di paling kiri saya ada Pak Ahmad Heri Firdaus, Ekonom Indef. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam. Terima kasih Bapak sudah hadir pada malam hari ini. Tapi sebelum kita memulai diskusi, kita saksikan dulu informasi yang satu ini. Tekanan kenaikan harga hingga perubahan gaya hidup membuat jumlah kelas menengah di Indonesia terus turun. Menurut Badan Pusat Statistik, penurunan jumlah kelas menengah terjadi sejak pandemi COVID-19 hingga saat ini. Tahun 2019, jumlah kelas menengah mencapai 57,3 juta orang. Tahun 2024 menjadi 47,8 juta orang, atau turun lebih dari 9,5 juta orang dalam 5 tahun terakhir. Pelaksana tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan, kelas menengah di Indonesia lebih cenderung untuk mendekati batas bawah, sehingga rentan untuk masuk ke golongan menuju kelas menengah atau bahkan rentan miskin. Jadi berdasarkan kategori yang tadi yang kami sampaikan, bahwa memang kami mengidentifikasi masih ada scarring effect dari pandemi COVID, Pak, terhadap ketahanan dari kelas menengah. Di mana di tahun 2021 itu kelas menengah jumlahnya menjadi 53,83 juta, ya, dengan proporsi 19,82%, dan terakhir di tahun 2024 jumlahnya 47,85 juta dengan proporsi 17,13. Penguatan daya beli itu sangat diperlukan untuk memperkuat fondasi ekonomi, dan kami meyakini bahwa kelas menengah akan menjadi bantalan perekonomian Indonesia masa depan. Menurut BPS, alokasi pengeluaran kelas menengah juga mengalami perubahan. Dari alokasi untuk makanan, minuman, dan perumahan menjadi alokasi untuk hiburan. Maraknya pemutusan hubungan kerja juga menjadi salah satu hal yang membuat kelas menengah turun. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sejak Januari hingga Agustus 2024, lebih dari 46.000 orang terkena PHK. Pemerintah baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan segera mengantisipasi hal ini, mengingat kelas menengah dan menuju kelas menengah adalah bantalan perekonomian di masa datang. Ya, sebelum kita membahas soal turunnya jumlah kelas menengah, mungkin saya mau bertanya dulu ke salah satu penonton yang hadir di studio pada malam hari ini. Boleh dengan Bapak siapa dan saat ini bekerja di mana? Di pegawai swasta. Pegawai swasta. Oke, Pak Wira, selama 5 tahun terakhir ini bagaimana dengan pendapatan Anda? Apakah ada penurunan? Pendapatan itu ya kalau kita karyawan hanya upah standar aja, UMR gitu bahasanya di Jabodetabek. Nah dari situ ya dengan kebutuhan yang banyak, complicated di standarnya ibu kota, itu memang minim sekali. Boro-boro bisa nabung ya, atau bisa beli sesuatu dengan kebutuhan pun dengan gaji segitu ya bersyukur gitu loh Mbak. Hanya bisa bersyukur, ya bisa berharap bisa kerja, yaitu sudah ini banget, sudah bagus banget gitu. Karena kita ngelihat banyak pengangguran sama lowongan pekerjaan yang juga susah. Baik, di bidang apa Pak? Pembiayaan, Bu. Pembiayaan. Jadi dalam 5 tahun terakhir ini sebetulnya tidak turun signifikan, tapi tidak ada kenaikan begitu ya? Betul. Biasanya kan pasti ada kenaikan gaji, tapi di 5 tahun ini tidak ada. Tidak ada. Tapi pengeluarannya gimana? Pengeluaran dengan biaya tinggi ya, maksudnya untuk bulanan aja dengan
uang pendapatan kita segitu tidak cukup gitu. Tidak ada penambahan gaji, tapi pengeluaran justru bertambah. Begitu. Bertambah. Tapi pengeluaran yang paling besar biayanya itu apa? Tempat tinggal, sewa Saat tempat. ini masih menyewa. Sewa tempat. Apakah sudah berkeluarga Pak Wira? Belum, Bu. Belum. Kemudian ada biaya-biaya lain mungkin gaya hidup atau seperti apa? Biaya hidup sih enggak, Bu. Operasional kan dalam kita keseharian kan perlu beli bensin, beli pulsa, ya itu juga udah cukup. Cukup ya, memang nggak sesuai gitu dengan pendapatan. Oke, lalu bagaimana mengantisipasi biaya yang terus naik begitu, pengeluarannya terus tinggi gitu? Antisipasinya bagaimana? Tabungan sendiri ada tidak? Kalau untuk tabungan ya syukur-syukur bisa nabung 1 bulan sekali gitu. Kadang-kadang memang nggak bisa nabung. Ya mengantisipasinya ya harus ada sampingan ya. Maksudnya apa yang harus kita kerjakan yang memang di hari-hari libur, ya kerjain, yang penting ada penghasilan tambahan. Oke, baik. Terima kasih Pak Wira. Mungkin pertama saya mau ke Pak Raden terlebih dahulu. Pak Raden, dalam 5 tahun ini jumlah kelas menengah kita menurun nih. Kalau dari pemerintah sendiri apa sebetulnya yang menjadi penyebabnya? Kalau kita lihat memang apa yang dikatakan oleh Mbak Amalia, Kepala BPS, pelaksana BPS sekarang ini, argumennya adalah bahwa memang kalau kita lihat akibat daripada pandemi itu, waktu itu, maka yang terjadi adalah perhatian pemerintah lebih banyak kepada kelas bawah. Dan itu jelas, yang di kelas bawah itu dari sisi benefit mereka yang mereka peroleh dari bantuan sosial, itu jauh lebih besar. Kelas menengah ini kurang terperhatikan, sementara kelas atas itu justru juga mendapatkan benefit akibat daripada harga mineral yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat bahwa kelas menengah, seperti tadi Pak Wira ya, bahwa dari sisi pola konsumsi kelas menengah ini, dari belanja mereka yang paling besar adalah untuk perumahan dan makanan. Nah, kalau kita lihat inflasi belakangan ini, ya, inflasi bukan hanya inflasi, tapi harga di tahun 2019 dibandingkan dengan harga sekarang. Maka kenaikan harga di perumahan dan kenaikan harga di makanan itu lebih tinggi dari inflasi rata-rata. Sementara itu, kenaikan gaji yang dikatakan, bukan tidak ada kenaikan gaji, tapi kenaikan gaji itu berpatokan kepada inflasi tadi itu. Apakah core inflasi inti atau inflasi rata-rata. Padahal belanja mereka, ya, kenaikannya lebih tinggi. Kenaikan belanja mereka lebih tinggi dari kenaikan pendapatan mereka. Itu sebetulnya argumennya yang menyebabkan tadi kelas menengah itu jatuh dia di situ. Nah, menurut saya data-datanya itu sudah jelas, ya. Dan itu fenomena yang terjadi secara global. Yang menurut saya yang paling penting adalah bagaimana ke depannya. Apa yang kita lakukan untuk menjawab itu. Yang berikutnya yang kita lihat adalah bahwa kelas menengah kita itu umumnya adalah bekerja di sektor formal dan industri. Kalau kita lihat data dari BPS juga, orang yang bekerja di sektor formal itu menurun. Ya, jadi ini berkaitan satu dengan lainnya. Yang kedua adalah bahwa orang yang dulunya datang ke kota itu biasanya dia naik pendapatannya. Tapi pada saat COVID waktu itu yang terjadi mereka pulang ke desa. Yeah. Dan itu juga menyebabkan kelas menengah juga suffer di situ, turun di situ. Jadi solusinya kita harus jawab dari sisi bagaimana supaya bekerja di sektor formal, bagaimana tadi supaya dia bekerja di sektor yang produktivitasnya tinggi, bagaimana supaya juga income-nya naik, pada saat yang sama bagaimana mengontrol harga tadi itu, supaya teman-teman kelas menengah ini tidak terpuruk oleh kenaikan harga tadi. Bagaimana bekerja di sektor formal dan industri, tadi yang disampaikan Pak Raden, tapi gimana ini sektor industri kita ini sedang loyo begitu, banyak pabrik yang tutup kemudian. Itu yang harus dilakukan ke depan, bahwa kita harus akui persoalan deindustrialisasi kita alami.
Jadi ke depan kita nggak bisa hanya mengandalkan sektor mineral, kita tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam. Karena pencipta lapangan kerja paling banyak dari data-data yang kita lihat, apalagi pencipta kelas menengah yang paling banyak adalah masih tetap sektor manufaktur. Jadi jangan tinggalkan sektor manufaktur secara tiba-tiba, secara cepat. Kita harus kembali lagi kepada reindustrialisasi dan kita harapkan adalah broad base. Jadi sektor yang sangat luas dia menciptakan lapangan kerja. Itu yang diutamakan untuk kita bisa menciptakan lebih banyak kelas menengah ke depan. Oke, tapi apakah itu sudah dilakukan pemerintah? Saya pikir ini adalah ke depan yang kita lihat. Tadi data-datanya yang dikatakan oleh Bu Amalia BPS itu fakta, ya, dan kita terima itu. Yang paling bagus kita lakukan adalah apa yang kita lakukan ke depan, bagaimana memperbaikinya. Tetapi untuk memperbaiki itu kita harus mengidentifikasi persoalan secara tajam supaya nanti ke depannya itu jangan sampai kita mengulang lagi kesalahan yang lalu. Oke, baik. Tapi apa yang sudah dilakukan pemerintah? Kalau kita tadi menarik tuh soal sektor industri ya, dikatakan sektor industri kemudian tutup, banyak PHK massal dikarenakan memang keran impor terbuka lebar begitulah. Nah itu pemerintah sendiri harusnya kan memikirkan ya apa yang harus dilakukan, tapi justru malah memperburuk kondisinya pada saat itu. Persoalan impor itu bisa jadi seperti pisau bermata dua. Ya. Bahwa impor dan itu bisa memberikan manfaat kepada konsumen, ya akhirnya belanja mereka bisa lebih murah. Baik. Tetapi di sisi lain memang buat manufaktur yang memproduksi itu bisa menjadi persoalan. Oleh karena itu saya pikir yang kita harus lakukan adalah kita harus memperbaiki juga industri kita. Jadi untuk ke depan ini kita harus merevitalisasi industri kita harus memodernisasi itu supaya dia juga harus lebih kompetitif ke depan. Ya. Di sisi lain yang kita sebutkan dengan semua yang ilegal impor itu harus dibasmi. Nah persoalan yang itu jangan sampai dibiarkan ke depan. Baik. Kita tampaknya harus jeda terlebih dahulu ya, ini menarik ya, impor, keran-keran impor atau yang ilegal-ilegal ini harus dibasmi. Dan seperti apa seharusnya pemerintah bersikap agar tidak menurun lagi nih kelas menengah. Sesaat lagi kami akan kembali.